Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau kasih tahu cara buka usaha toko sembako atau toko kelontong. Ini khususnya untuk para pemula ya, yang baru mau buka usaha toko sembako. Jadi buka usaha toko sembako itu ada cara-caranya dan ada syarat-syarat tertentu ya. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan semuanya, dari awal buka toko sampai ke kita cari kulakan-kulakan sampai jadi pengusaha sukses dan sampai toko itu berkembang pesat ya. Nah, sebelum video ini dimulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel saya berkembang dan Bapak Ibu semuanya jadi pengusaha sukses. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk yang pertama itu cara buka usaha toko sembako, niat dulu dari hati ya. Kemudian kalau kita udah niat dari hati nih tujuan apa kita buka usaha toko sembako, kita tinggal cari tempat ya. Usahakan dapat tempat yang strategis dan ramai pengunjung ya. Usahakan dapat tempat yang strategis dan ramai pembeli. Masalah cari tempat itu bisa kita ngontrak atau bisa cari ruko-ruko di pasar-pasar atau di tempat-tempat yang strategis ya. Nah, misalkan toko itu adanya di deket masjid atau deket-deket sekolahan, itu bagus banget ya tempatnya seperti itu. Atau di perapatan-perapatan jalan raya yang sangat ramai. Tapi kalau nggak ada ya di rumah kita aja, nggak apa-apa ya kalau di rumah kita juga. Cuma kalau di rumah kita itu kita harus tengok kanan kiri kita ya, udah ada yang buka toko sembako apa belum. Kalau misalkan udah ada yang buka, lebih baik kita mengalah aja cari kontrakan ya. Nah, untuk yang kedua, kita harus punya modal. Modal awal itu terserah kita ya, berapa aja. Modal itu berupa uang. Cuman kalau bisa modal itu jangan pinjem kemana-mana, kita jual aset kita aja. Misalnya kita punya motor, jual aja motor itu dulu. Nah, setelah nanti lancar juga nanti kita pasti kebeli lagi. Misalkan kita punya gelang atau punya apa, kalau misalkan pinjam pun gak usah ke tempat lain ya, pinjam ke saudara kayak gitu. Jadi supaya kita nggak punya utang-utang di luar ya, biar nggak jadi pusing jualannya. Nah, untuk yang ketiga, kita sediakan rak-rak seperti ini ya, rak di toko. Raknya apa aja boleh. Sementara kalau modal kecil yang biasa-biasa aja dulu. Rak yang murahan ya, kalau misalkan kita modalnya terbatas. Kemudian kita juga sediakan estalase. Nah, estalase seperti ini aja, yang biasa aja sediakannya. Kemudian sediakan juga showcase minuman. Ini untuk yang pemula, sediakan showcase yang biasa aja dulu. Karena dulu juga saya waktu buka usaha itu showcase-nya yang kecil, yang satu pintu. Nah, setelah sekarang kesininya alhamdulillah sampai kebeli yang ke 3 pintu. Sediakan juga timbangan, dan ini literan ya untuk liter beras. Timbangannya yang apa aja boleh. Untuk yang keempat, kita riset pasar. Riset pasar itu kita cari kulakan yang murah atau grosir-grosir terdekat tapi yang lebih murah. Yang paling murah. Yang kalau nanti kita jual itu biar bisa bersaing sama tetangga-tetangga kita, sama toko-toko sebelah ya, ini bisa bersaing. Supaya di toko kita itu lebih murah harganya. Nah, kita harus pinter-pinternya cari riset pasar atau grosir yang paling termurah. Nah, setelah riset pasar, kita tinggal belanja ya. Belanja ini pertama kita belanja Indomie dulu ya. Indomie kalau misalkan modal terbatas, kita belanja 1 dus aja boleh campur. Karena modalnya terbatas, tapi kalau misalkan modalnya banyak boleh 1 dus. Indomie apa aja ya, pokoknya macam-macam. Terus ini ada juga pop mie. Setelah pop mie, kita belanja kopi. Indomie, pop mie, kopi. Kopinya jangan banyak-banyak macam dulu ya. Ini aja sediain kopi kapal api mie, kopi gudai, kopi luwak,
kopi ABC susu sediakan dulu yang terlaris. Kemudian kita belanja minyaknya, beli minyak. Kita beli minyak curah juga kita beli aja, karena sekarang mah laris ya kok minyak curah itu, karena sekarang tuh minyak curah murah. Kemudian kita sediakan telur, sediakan juga beras. Untuk beras kita sediakan yang sedang aja dulu, 1 karung gitu, sediakan yang biasa-biasa aja dulu. Kemudian kita belanja rokok untuk pemula, rokok yang terlaris dulu aja, misalkan rokok Jarum Super, rokok Gudang Garam Filter, rokok Sempurna Mil, rokok Magnum, rokok Samsu. Itu aja dulu ya untuk para pemula. Kemudian kita belanja teh dan gula. Tadi kopinya udah. Teh dan gula kopi sih sebenarnya, jadi kita belanjanya itu ya, teh, gula, kopi. Untuk para pemula nggak usah banyak-banyak dulu, nanti juga bertahap modal itu bisa ngikutin ya. Setelah kita buka baru kita punya hasil. Nah hasilnya itu bisa kita belanjakan. Kemudian bumbu-bumbu, ini ada Sasa, ada Royco, ada Masako, ada Ladaku. Yang terlaris aja dulu ini sediain. Kemudian tepungnya juga kalau pemula jangan banyak-banyak dulu. Sediakan juga tepung bumbu, kecap untuk pemula rencengan aja dulu. Kemudian belanja sabun mandi kita belanja odol, sabun cuci piringnya, sabun cucinya sama sabun cuci piring. Sunlightnya beberapa aja dulu, jangan terlalu banyak. Kecuali kalau kita banyak modal, tokonya gede, baru kita boleh belanja lebih banyak lagi. Sampo, susu kaleng dan susu sasetannya. Kemudian botan, untuk botan sarden ABC ini ya, sama sarden ini botan makarel. 2 macam aja dulu ini untuk pemula. Sediakan juga gas melon ya, gas melon yang ukuran 3 kilo. Sediakan aja 5 aja dulu. Kemudian ini aqua galonnya itu juga sama, sediakan 5 aja dulu untuk para pemula. Nanti setelah kita banyak modal, selesai perputarannya cepat, baru kita beli yang banyak. Kemudian pembalut dan pampers. Untuk pemula pampers dan pembalut kita beli rencengan dulu aja. Kemudian ciki-ciki dan cemilan anak-anak. Nah, ciki-ciki dan cemilan anak. Kemudian minuman. Ini teh gelas untuk ngisi ini ya, showcase. Ada teh gelas, ada bandulan, ada juga teh pucuk. Kita beli aja untuk para pemula, ini belinya satu dus aja dulu. Nanti setelah toko kita berkembang, baru kita belanja stok banyak. Yang terakhir, menentukan harga jual dan pelayanan sama pembeli ya. Menentukan harga jual itu tergantung kita belinya. Kalau misalkan kita beli 50.000 nih, jual aja 52 atau 53. Tapi kita juga lihat-lihat dulu toko sebelah ya, misalkan toko sebelah itu jualnya 52. Kita samain aja tuh, kalau enggak kita kurangin aja tuh 1.000. Kemudian pelayanan itu kita harus gesit dalam artian gini, misalkan ada pembeli datang nih, cepet-cepet aja kita layanin. Kemudian kalau misalkan toko kita tuh ada tongkrongan tuh, biasanya anak-anak nongkrong itu pingin kopi diseduh, pingin es diseduh, nggak apa-apa kita layanin aja ya. Pokoknya harus memuaskan pelanggan kita, pelayanan itu ya. Nah kemudian gesit dalam artian cari barang. Misalkan barang nih, sesuatu barang di toko kita itu yang ini udah habis, kemudian ini juga udah habis, kita harus buru-buru tuh, nggak usah ngandelin suami, nggak usah ngandelin orang lain. Kalau kita bisa naik motor misalkan, kita beli aja buru-buru ke pasar ya. Terus kalau kita misalkan semua barang komplit, semua barang diadain, semua barang ada walaupun enggak begitu banyak, jadi perputarannya itu cepat. Jadi kita harus gesit aja sendiri, kita cari barang aja gitu sendiri. Misalkan barang ini enggak ada, barang itu enggak ada, cepat aja kita beli sendiri ya, nggak usah ngandelin yang lain, supaya toko kita itu
pembeli itu senang. Misalkan mau belanja ini ada itu ada, semua ada, itu pembeli itu pasti senang dan memuaskan ya. Nah, sekian aja video dari Bunda Yati, cara buka usaha toko sembako khususnya untuk para pemula dan umumnya untuk semua ya, pengusaha-pengusaha toko sembako. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.